Matius 7:21. Di situ ada ayat Tuhan, Tuhan, Tuhan. Artinya ayat itu ditujukan untuk umat Kristen atau agama lain. Kristen ya, karena Kristen yang memanggil tadi ya. Satu-satunya di dunia ini yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Tuhan, ketika nanti umat Kristen di hari akhir mau dicampakkan ke neraka, ya, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Kau di mana Tuhan? Kau juru selamat kami, selamatkan kami. Kami telah mengusir setan atas namamu. Kami telah bernubuat atas namamu. Kami telah bermujizat atas namamu. Bagaimana ini? Kau juru selamat kami. Datang Yesus tiba-tiba. Hei umat Kristen, Matius 7:23, Aku tidak mengenal kalian. Sejak kapan aku membawa Kristen? Aku tidak mengenal kalian. Nyahlah kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Apa nggak stres kalian bang? Tiba-tiba harapan kalian mengharap Yesus sebagai juru selamat, tiba-tiba dia datang ngomong gitu ke kalian. Aku tidak mengenal kalian. Tunjukkan, buktikan kepadaku kalau aku pernah membawa Kristen. Buktikan kepadaku dan buktikan kepadaku kenapa kalian panggil aku Tuhan. Di mana pernah mengatakan aku mengatakan diriku Tuhan? Tunjukkan, buktikan sekarang. Ayo, buktikan kepadaku semua umat Kristen yang di sini yang memanggil aku Tuhan. Tunjukkan datanya. Di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian panggil aku Tuhan? Ayo. Itu untuk umat Kristen. Nggak ada pengecualian ya bang ya. Itu nggak ada pengecualian. Kristen yang tidak pengikut Yesus, nggak ada. Nggak ada. Abang pahami ya itu. Coba seandainya Yesus ngomong gitu tiba-tiba bang, abang apa yang abang lakukan? Ya baik, jadi saya langsung tanggapi. Yang pertama mengenai Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Itu kalimat tepat, artinya kalimat itu disampaikan oleh Yesus. Maksudnya itu adalah bahwa bukan orang yang mulutnya penuh dengan menyebut nama Tuhan saja yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendaknya, kehendak Bapa di sorga atau kehendak Tuhan. Jadi kalau hanya modal ngomong Tuhan saja ya nggak bisa, dia harus perbuatan nyata, yang mana perbuatan itu adalah suatu perbuatan melaksanakan perintah Tuhan. Oke, tadi kita sudah tanya bang, sebelumnya saya tanya ke situ bang, satu-satunya agama di dunia ini yang memanggil Yesus Tuhan itu agama apa bang? Kristen. Apakah Islam memanggil Yesus Tuhan? Tidak. Adakah pengecualian di situ bang? Nggak ada. Jadi di sini disebut Tuhan, Tuhan, Tuhan ditujukan kepada umat Kristen. Ya benar bahwa kalau misalnya ada orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tetapi mulutnya hanya ngomong-ngomong Tuhan punya nama saja, tetapi perbuatannya bertentangan, ya pasti tidak masuk. Baik, oke. Siapa yang bernubuat demi nama Yesus, bang? Yang bernubuat sudah pasti orang yang percaya kepada Yesus. Tidak bang? Ya orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus. Tapi ada juga orang lain yang tidak Kristen tapi dia juga percaya. Oke. Dan yang mengadakan mukjizat demi namanya bang, Kristen itu tidak bang? Ya paling banyak orang Kristen. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami berbuat demi namamu? Yang memanggil Tuhan, ya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat atas namamu Tuhan? Siapakah ini bang? Kristen, Islam, Yahudi, Buddha, Hindu? Ya tentu pasti, dan itu kalau itu paling banyak orang Kristen. Nah, bukan paling banyak, memang Kristen bang yang memanggil Yesus Tuhan satu-satunya. Nah, pada waktu itu ketika kalian memanggil Yesus, Tuhan, Tuhan, di mana kau? Tiba-tiba datang Yesus. Nyahlah kalian. Nah, sekarang ketika Yesus bertanya kepada abang, hei, ayo kita buktikan.
Kenapa kalian panggil aku Tuhan? Coba buktikan di depan Tuhanku di sini, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian panggil aku Tuhan. Apa menjawab? Iya, memang di dalam, saya lihat dulu ya di kitab Yohanes. Itu ada bahwa Tuhan tidak menolak ketika murid-muridnya mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan, dia tidak menolak. Pertanyaannya Bang ya, kenapa kalian panggil aku Tuhan? Sedangkan aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan. Aku bersaksi di depan Tuhanku. Tunjukkan dan buktikan kepada aku di sini. Di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Iya, justru saya ada sementara cari di kitab Yohanes ya, karena di Yohanes itu ada satu momentum ketika Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, menurut kalian saya ini siapa? Terus murid-muridnya mengatakan bahwa engkau adalah Mesias dan Tuhan. Oke, baik. Sedikit Bang, kronologi ya Bang. Yesus menjawab bahwa ya, perkataanmu itu tepat, akulah guru dan Tuhan. Oke, sedikit. Oke, sedikit kronologi Bang. Oke, sedikit aku kronologi Bang. Bang, kita jumpa ya kan? Kita jumpa ini seolah-olah ada kerjaan lah, berhubungan dengan perusahaan, ada job kerjaan ya kan? Aku mewakili dari perusahaan. Udah, kita jumpa duduk. Abang bertanya sama aku, Bang Blender, abang pemilik perusahaan ini Bang? Oh, berarti abang cocok pemilik perusahaan ini. Kuyakan aja nih. Seolah-olah aku pemilik perusahaan, walaupun kita bertemu, aku yang menraktir abang, seolah-olah macam bos lah aku nih, seolah macam bos ya kan. Nah, kemudian abang menganggap aku nih bos ya, aku pemilik perusahaan. Tiba-tiba terdengar sama bos aku, Blender, ku dengar di luar kau yang mengaku pemilik perusahaan ini ya. Emak, kalau itu kena hajar aku sama bos aku. Hah? Diajar nggak aku sama bos aku? Pandai-pandaian kau mengaku kau pemilik perusahaan ini. Apa nggak dimaku sama bos aku? Mana berani kita? Terus contoh, ketika abang dipanggil karena Bang Karnelo, selama ini kan biasa nih di lapangan ya. Abang jumpa sama aku, abang sering traktir aku makan. Makan yuk, makan, dah. Karena abang sering traktir aku makan, ku panggil abang bos. Bos Karnelo. Kira-kira abang menolak nggak dipanggil bos? Menolak nggak? Karena abang sering traktir makan, abang sering traktir aku makan, apa abang belikan? Biasalah ya kan? Ku panggil abang bos, Bang Karnelo bos. Kira-kira menolak nggak abang dipanggil bos? Enggak kan? Oke, enggak menolak. Udah. Setelah itu, aku juga bawa kawan. Ku perkenalkan sama abang, ya kan? Kawanku ini. Inilah ku kenalkan bos aku nih, Bos Karnelo. Ini kan? Nah, kemudian kawan aku pun manggil abang juga bos. Bos, karena aku memanggil abang bos, ya kan? Nah, kawan aku juga manggil abang jadi bos juga, ngikut. Bos Karnelo gitu. Menolak nggak bang? Nggak kan? Apa bedanya dengan Yesus tadi bang? Apa bedanya? Apa bedanya dengan Yesus? Apa bedanya dengan Yesus ketika dia dipanggil Tuhan? Dia nggak menolak. Dan itu terus kemudian kawannya lagi, bawa orang lagi, dipanggil juga Tuhan. Apa bedanya bang? Kan ada bedanya kan? Cuman kan yang penting tadi pengakuan bang. Pengakuan. Itu yang penting. Ya kan? Pengakuan dari kita sendiri. Contoh aku tadi, aku mengakui pemilik perusahaan, sedangkan aku bukan pemiliknya. Apa nggak kena maki aku sama pemilik perusahaan? Sama juga Yesus juga, dia nggak akan berani mengakui dirinya Tuhan karena ada Tuhannya. Mana berani? Karena dia punya Tuhan dan dia bersaksi. Dia akan bersaksi. Itulah nanti kesaksiannya di depan kalian di Matius 7:23. Aku bersaksi sekarang di depan Tuhanku ini. Di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Hei seluruh umat Kristen yang ada di sini, yang memanggil aku Tuhan, yang bermujizat atas namaku, buktikan kepada aku sekarang dan aku bersaksi. Silakan, panggil semua. Saat itu Paulus ada, semua ada. Yohanes hidup, Matius hidup, semua hidup. Kan bangkit lagi kan? Semua hidup, panggil Tuhan semua. Sekarang abang buktikan. Di mana pernah Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Coba, ketika itu dia bertanya, kenapa kau panggil aku Tuhan?
Sejak kapan aku Tuhan? Mana buktinya aku Tuhan? Tunjukkan. Pernah nggak aku berkata diriku Tuhan? Coba apa Bang Kanil jawab? Iya, jadi kalau baca itu kitab Matius itu bukan berarti bukan berarti Yesus melarang orang untuk menganggap dirinya adalah Tuhan, bukan, tetapi dia mengatakan bahwa ukuran untuk ukuran yang benar itu adalah bukan orang yang mulutnya penuh dengan kata Tuhan, tetapi orang yang melaksanakan firman Tuhan, maksudnya begitu. Lanjut nih Rifa, naik tensi nih dah, naik tensi, lanjut nih. Uni monitor masih ini Bang Blender, masih biasanya sarapan udah jam segini. Uni, Sarapan kali. mananya? Ah ya, itulah kalau bagus si Adi aja, tapi sama aja si Adi ini pun lembut sama juga, naik tensi juga dibuatnya. Udah jelas ayatnya. Blender, jangan digas Bang Blender, nanti kabur. Bukan. Saya ingin menanggapi Kanelo. Yesus ini tidak menolak dirinya dipanggil Tuhan. Ya tidak menolak lah, karena di situ yang sebenarnya Tuhan bukan Tuhan. Bagaimana penerjemahannya dipelesetkan yang seharusnya Tuhan menjadi Tuhan. Seandainya benar-benar murid Yesus itu mengatakan, "Ya Tuhanku," ya marahlah Yesus, ditampeleng lah, karena dikatakan di sana, "Engkau perkataanmu benar, akulah guru dan tuan." Itu bagaimana Bang Kanelo? Jadi baik, jadi begini, saya menggunakan Alkitab yang mana di situ tertulis Tuhan ya, bukan tuan. Begitu. Jadi itu yang menjadi apa namanya? data saya, yaitu Alkitab saya. Iya. Begini. Begini. Aku kadang-kadang kan, aku juga berpikir gini, penyakit yang ada ya. Jadi yang pertama, ketika di situ di akhirat, ya, Yesus terakhir manggilnya. Siapa di sini yang bernama Firman maju? Saya maju Firman. Ini Yesus bertanya, Firman, kau nama Firman? Ya. Kutanya sama kau, selama kau di dunia, apakah kau Tuhan atau bukan? Tidak Tuhan, saya bawa Gojek. Kan denger ya? Nah, itu ditanya lagi, Firman lagi dipanggil. Jadi nanti yang selamat itu bernama Firman. Bernama Firman. Jadi memang ginilah ya. Karena memang banyak ayat di Bible mereka. Yang paling mendasar adalah 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Ini ya, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan. Jadi mereka, kita perhatikan teman-teman ya, diskusi bukan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan keyakinan yang bodoh. Sesuai ya Bible ini ya. Jadi, dan banyak juga ayat-ayat di Bible mereka mengatakan mereka bodoh. 4 Korintus, kami bodoh karena Kristus. Jadi ada sebuah pepatah. Aduh bising kali. Ada pepatah ya mengatakan, ketika kau berteman dengan penjual minyak wangi, maka kau akan wangi. Ketika kau duduk bersama dengan orang bodoh, maka kau juga jadi bodoh. Nah, sebelum ke situ aku pahami nih. Sebelum ke situ, karena kan kita sudah tahu nih, banyak Bible mereka yang mengatakan mereka bodoh, bukan kita. Dan apa yang sering orang katakan, apalagi termuat di Bible, bodoh, itu berarti betul kebodohannya. Jadi kalau kita menyikapinya buat mereka, kita jadi ikut bodoh kita. Makanya nggak usah perlu ini kali ya sama orang nih. Kalau makanya dia tanya gini, begitu jumpa sakit, Blender, kau kan tahu mereka bodoh. Kau gitu kan juga kau jadi bodoh. Jangan kau salahkan orang tuh lah, salah kau lah. Berarti kalaupun kita terpengaruh, terkontaminasi sama orang ini, kita bodoh karena oten.
kita bodohkan hoten. Jadi nggak mau laku, nggak mau aku. Lanjut yang lain. Oke. Jadi begini, Bang. Saya sapa dulu Akhi Bayu bentar ya. Bro Adi sama Bro Mexiano, selamat pagi bro. Pagi. Ya, Bro Mexiano. Kenapa jadi lembek pagi hari ini? Biasanya keras Bro Mexiano ini. Ada apa? Kekenyangan. Silakan Akhi Bayu, masuk silakan Akhi. Kalau masuk silakan. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Di terjemahan Bang, di Slaber tahun 2011 itu junjungan. Karena di sana itu adalah kurios. Jadi penerjemahannya LAI ini adalah menyesatkan Bang. Itulah yang Anda pegang sekarang. Karena kenapa? Tanpa kalau LAI menerjemahkan dengan betul, Anda akan mengatakan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Haruslah diplesetkan. Yang seharusnya Tuhan menjadi Tuhan. Gitu Bang. Coba Abang baca di Slaber terjemahan tahun 2011. Itu bukan Tuhan, junjungan. Jadi kasihan kalian ini para jemaat-jemaat sekolah minggu yang bergereja cuma 1 kali 1 tahun. Gitu loh Bang. Apalagi sekelas pendeta yang hanya bisa saja itu sudah tahu kebenaran, tidak mengungkapkannya yang kebenaran. Lanjut Uni. Insyaallah. Ini Uni ada 3 Kristen ya, tapi saya harap bisa kondusif ya. Tapi semuanya santun sih. Pak Kanelo sama Bro Adi. Tapi Bro Kanelo Oke. Saya bawa Bibel. Oh ada sekarang, ada Bro Kanelo. Iya kan saya sudah bilang saya bawa. Mantap. Ada. Bagus. Keren bro. Suka gua kalau kayak gitu. Enak kan kita belajarnya kalau ada biblos, ada apa-apa buka gitu kan enak. Lanjut tuh nih. Iwan Pila sambil ditap-tap ya saudaraku semuanya. Uni udah mas sarapan kan? Aku makan lagi nih ngadepin ini. Makan lagi, lapar lagi tuh ngadepinnya. Hati-hatilah makan lagi. Lanjut Bang Blender, mungkin Bang Blender ada lagi yang mau ditekankan. Udah lapar aku udah lapar aku udah. Lanjut. Mungkin aku siapkan sedikit lagi dulu ya. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman non muslim selamat pagi. Kalau di sini jam 10.37 waktu Ternate. Hari ini alhamdulillah Allah masih izinkan saya untuk hadir di komalnya Ustadz Abuya. Tidak lain tidak bukan hanya bukan sekedar sebenarnya, lebih tepatnya itu menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslimah, yaitu menyampaikan apa yang sudah saya pelajari ya. Kemudian kewajiban saya sebagai rakyat Indonesia untuk mencerdaskan anak bangsa dengan menjadi sahabat, teman, bahkan lawan diskusi untuk orang-orang yang mencoba untuk merusak peradaban ya. Dan saya tidak akan mengizinkan selagi saya masih hidup ada orang yang di hadapan saya sengaja berbicara di ruang publik merusak peradaban. Cara seperti apa yang dicoba untuk merusak peradaban dengan pembicaraan tersebut tidak pernah diakui secara konsensus dalam ranah akademik ataupun tidak pernah diakui di dalam komunal atau ruang lingkup tertentu, tapi hanya di bawah pemikiran sendiri yang tidak ada dasar dan sandarannya, dan itu berhak untuk dibantah biar tidak banyak orang yang tersesat. Nah, dan buat teman-teman yang Kristen yang merasa apa yang saya sampaikan salah, kalian tidak berhak mengatakan saya salah selagi kalian tidak mampu menunjukkan mana yang benar. Dan kita akan menguji siapa yang lebih benar. Di sini perkara benar dan salah bukan perkara baik buruk ya. Kita bicara perkara benar dan salah sesuai dengan definisi kebenaran. Itu adalah sesuatu statement yang koherens atau sejalan dengan realitas atau perkataan-perkataan yang mampu untuk dibuktikan baik berupa teori ataupun hipotesa. Nah, kali ini saya bersedia untuk menjadi teman diskusi kalian non muslim. Kalian tanya tentang agama Islam, tapi saya juga tidak melarang kalian untuk menjelaskan agama kalian. Hanya saja saya tekankan karena rasa kasih dan cinta saya kepada kalian dan tidak ingin kalian malu ketika menjelaskan agama kalian, ternyata saya lebih paham kitab kalian. Saran saya jangan jelaskan agama kalian kalau kalian belum belajar.
Harapan saya kalian yang menjelaskan agama kalian adalah orang-orang yang baik secara akademik sudah belajar ataupun mungkin secara autodidak sudah mempelajari dan mengkaji. Saya tidak mau mendengarkan asumsi liar karena itu tidak mewakili komunal. Ya, harapan saya kita semua di sini berbicara menggunakan literasi dan perspektif mayoritas, bukan perspektif personal karena itu tidak akan pernah diakui di ruang lingkup akademik ataupun di ruang lingkup komunal. Ya, saya memang tidak mewakili diri saya tidak mewakili umat Islam. Saya mewakili diri saya sebagai umat Islam yang belajar. Karena saya prodinya adalah komunikasi penyiaran Islam di UMU. Oleh karena itu teman-teman Kristen tolong bertanya kepada saya pertanyaan yang memang betul-betul kalian butuhkan jawabannya. Yang kedua, kalaupun kalian mau menyanggah semua jawaban saya, pastikan kalian punya antitesis dan untuk membantahnya. Dan kalaupun kalian ingin menjelaskan agama kalian, pastikan kalian punya data. Kalau tidak, mending kalian tanya aja sama saya. Saya rela belajar untuk kalian. Walaupun hari ini saya tidak mampu menjawab, saya akan carikan jawabannya. Itu mungkin prolog dari saya. Silahkan Mbak Ustadz Abuya untuk silahkan teman-teman. Ya, Buni, barakallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Kanelo, apakah Anda mau bertanya? Saya intinya gini ya bro, kita beberapa kali bertemu ya. Saya respect sama Anda karena Anda santun gitu kan. Nah, sehingga saya kasih kebebasan kepada Anda, mau bertanya silahkan, mau ngangkat satu topik silahkan, kita bahas sama-sama, kita diskusikan, berbagi ilmu ya, knowledge, pengetahuan. Jadi intinya apa? Intinya ketika Uni nanti bernarasi atau saudara muslim yang lain bernarasi, coba diperhatikan data-datanya dan ingat ya, kita diskusi di sini gitu, jangan baper dan gunakan akal sehat dan data-data yang ada. Kalau bisa beberapa kali saya bilang doktrin dogma disimpan dulu biar diskusinya berjalan dengan lancar. Silakan bro, apakah mau bertanya dulu atau mau mengangkat satu tema? Silakan biar fokus pembahasannya, silakan. Kanelo. Ya, baik. Terima kasih Bunda Rifa atas prolognya. Terima kasih atas prolognya, yang mana Bunda Rifa juga memberi kesempatan bagi saya untuk bertanya tentang dunia Islam. Dan sesuai dengan prolog tadi bahwa bertanyalah apa yang memang betul-betul berangkat dari ketidaktahuan. Maka di sini saya ingin bertanya kepada Bunda mengenai konsep surga dari keyakinan Islam, dari agama Islam. Nah, saya mendengar, karena saya bukan orang yang mempelajari Islam secara khusus, tidak. Saya cuma mengetahui tentang agama Islam, seperti itu saja. Dan mendengar bahwa apabila seseorang yang beragama Islam itu mati dan kemudian dinyatakan dia masuk surga, maka kepada laki-laki akan mendapatkan 70 bidadari. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan perempuan yang dinyatakan masuk surga, apa yang akan dia dapatkan di sana? Oke, sebelum dijawab Uni izin Bro Kanelo, sebelumnya saya minta konfirmasi dulu dari Anda. Berarti Anda secara tidak langsung bertanya ya tentang masalah surga Islam itu. Oke, nanti dijawab sama Uni ya. Tapi biar lebih enak, gimana kalau kita dua arah tentang surga ataupun neraka? Nanti kita ada korelasi dengan data-data di Biblos tentang surga kalian atau neraka kalian. Gimana bro? Sepakat gak atau nggak mau? Silakan. Ya, artinya ketika saya bertanya seperti itu tidak perlu lagi saudara mengatakan bahwa dua arah. Juga saya tentu harus mengiyakan bahwa akan terjadi dua arah, karena kalau saya tanyakan mantap, saya suka karena kadang ada orang Kristen yang cuma bertanya jadi nggak mau. Bagus lanjutkan kan. Dari lanjut.
Ya, sudah. Lanjut. Iya, Oke. itu pertanyaan Baik. pertama saya itu. Tiga jawaban saya yaitu esensi dulu yang harus saya tekankan kepada kalian umat Kristen supaya tidak salah kaprah. Pertama, esensi surga. Kedua, esensi penghuni surga. Ya, mungkin dua dulu ya. Esensi surga adalah tempat di mana manusia dibalas atas semua amal-amalan solehnya. Dan saya menjawab dengan Al-Quran surah Sajadah. Ya, esensi surga dulu. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jawaban saya tadi berdasarkan surah Sajadah ayat 17. Esensi surga adalah tempat terindah di mana balasan atas perbuatan manusia yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan selama di bumi. Yang kedua, esensi penghuni surga. Esensi penghuni surga, saya bawakan dalil Al-Quran lagi, dasar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang terbiasa menahan diri, menahan syahwatnya. Ketika mereka mampu berbuat maksiat, mereka tahan karena ketakwaannya kepada Allah dan keimanannya kepada Allah. Dan mereka adalah orang yang banyak beramal soleh. Mereka adalah orang yang terbaik perilakunya kepada istrinya, terbaik perilakunya kepada anak-anaknya. Maka mereka inilah yang berhak masuk ke dalam surga Allah. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan? Maka itulah orang-orang yang akan masuk dulu ke dalam neraka, kemudian mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena mereka adalah umat yang mengatakan bahwa Allah itu satu-satunya ilah dan tidak pernah menyekutukannya. Tetapi ketika dia bersifat munafik dan musyrik, bahkan dia kafir, maka kata Allah, khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya. Maka kalau kita bicara untuk siapapun umat Islam yang tidak pernah menyekutukan Allah, ya ada beberapa tahap, ada yang dihitkan tanpa hisab, auto surga. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak kecil yang meninggal belum masa baligh, maka mereka tidak terikat dengan syariat. Dan kemudian para al-anbiya, para nabi dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian mereka syahid, maka mereka tanpa hisab. Yang kedua, orang yang cepat dan dahulu masuk surga, orang yang sholatnya baik. Ketika Allah hisab sholatnya dan sholatnya baik, maka mereka tidak dilihat lagi perilakunya. Karena Allah janjikan, barang siapa yang sholat, betul-betul sholat, bukan terlihat sholat, maka dia tidak akan bermaksiat. Itu cara Allah menjelaskan ke kami bagaimana nanti fase-fase orang masuk ke dalam surga. Dari kalangan umat Islam yang dosanya banyak dan mereka belum bertobat di dunia, dan kemudian mereka tidak pernah mengganti perbuatan buruknya dengan amalan soleh, mati membawa dosa di hadapan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka, kemudian selesai hukumannya mereka akan dimasukkan ke surga. Banyak karena tidak semua orang sama. Jadi esensi surga sudah saya jelaskan, esensi calon penghuni surga sudah saya jelaskan. Maka apa yang didapatkan oleh perempuan? Ini hak saya sebagai perempuan. Apa yang saya anggap sebagai kenikmatan bagi saya, itu akan saya dapatkan. Tapi kenikmatannya seperti apa? Tidak mungkin saya sebagai seorang yang beriman dan beramal soleh memikirkan kenikmatan itu ditiduri oleh 3 pria sekaligus. Kalau saya punya pemikiran seperti itu, maka saya tentulah adalah orang yang tidak layak masuk surga. Karena tentu Allah yang berhak. Allah yang tahu mana orang yang secara zahir soleh dan jasmani dan rohaninya soleh. Saya terlihat sholat, saya terlihat alim, ternyata pikiran saya kotor. Kalian pikir Allah tidak tahu? Tentu Allah tahu. Sunnatullah akan membuat saya terhalang untuk masuk surga. Nah, karena dalam Al-Quran sendiri, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah mereka yang sholat, kata Allah. Siapa mereka? Mereka yang sholat tapi untuk ria. Mereka sholat untuk diperhatikan orang. Jadi kalau ada perempuan yang menginginkan ditiduri banyak pria, maniak perempuan ini ya, ini harus berpikir ulang nih. Perempuan seperti ini, apakah dia beriman atau tidak? Ya hati-hati perempuan. Karena kejahatan yang di dalam hati memang tidak dihitung, tapi tentu ya kata tidak kita masuk ke dalam surga, kita akan diuji selalu. Apa yang didapatkan perempuan di surga? Tentu apa yang menjadi keinginan perempuan solehah, bukan yang menjadi keinginan pesundal. Kalau pesundal menginginkan dildo sepanjang 2 meter, wanita solehah
Dia menginginkan kedekatan kepada Allah dengan patuh kepada suaminya, walaupun mungkin dia tidak menikmati secara jasmani apapun yang diinginkan. Itu perempuan solehah. Kalau para pesundal menginginkan harta melimpah, belum tentu perempuan solehah begitu. Bisa jadi hanya karena ada putra-putrinya bersama mereka dan dia melihat Allah dan bertemu dengan Sayyidah Khadijah dan Al-Anbiya dan bahkan melihat Allah, itu adalah kenikmatan tertinggi baginya. Jadi pertanyaan Anda itu tergantung perempuan solehnya. Jangan samakan semua perempuan sama. Jadi mentang-mentang nanti ada perempuan yang pengen dildo sepanjang 2 meter, dia masuk surga nanti dapat dildo 2 meter. Oh tidak, itu bukan keinginan perempuan soleha. Karena esensi perempuan soleha adalah beriman dan beramal soleh. Orang-orang beriman dari kalangan wanita, apakah mungkin dia memikirkan kelamin sepanjang sebesar punya keledai? Pancarannya seperti punya kuda? Mustahil, mustahile, ya mustahile. Karena perempuan soleha tidak mementingkan hawa nafsu, melainkan mementingkan bagaimana dia dekat dengan Allah, patuh kepada suaminya, cinta kasih kepada putra-putrinya, dan bagaimana dia bisa bahagia dengan menikmati apa yang Allah kasih, yang dia syukuri, walaupun hanya memiliki cincin yang terbuat dari kawat. Nah, ini perempuan soleha nih. Jadi apa yang didapatkan di surga bagi perempuan soleha? Apa yang diinginkan oleh perempuan soleha? Gitu, beradirku. Dan apa yang diinginkan perempuan soleha? Ya tanyalah sama perempuan soleha. Karena saya belum soleha, saya solehot. Saya masih menginginkan tas mahal ya. Nah, mudah-mudahan saya sudah memudarkan keinginan saya pakai tas mahal yang harganya 100 juta. Sehingga saya layak dikatakan perempuan soleha. Sekarang saya masih solehot tuh. Masih ada keinginan daging. Begitu. Mana data? Tadi saya sudah bacakan data di awal. Begitu. Silakan ditanggapi, my brother. Oke, baik Bunda Rifa. Jadi Bunda sudah memberikan penjelasan, terus disesuaikan dengan data-data yang sudah tadi disampaikan. Tetapi saya masih mau tanya bahwa yang pertama, berarti pasti ya setiap laki-laki yang dinyatakan masuk surga itu dapat 70 bidadari, itu benar ya? Artinya tidak ada bantahan, tidak pasti. Ya? Enggak. Bukan, pasti. Tidak pasti. Baca dulu itu masih dalilnya. belum pasti. Bukan. Tolong dulu, brother. Makanya saya tuh berharap teman Kristen yang bertanya pun bacalah literasinya. Untuk siapa diberikan 72 bidadari? Untuk siapa dulu? Tidak mungkin Pak Jokowi yang punya pas pampres, lalu semua manusia punya pas pampres. Jadi Allah itu adil. Bagaimana mungkin ini tiba-tiba Bang Blender yang kerjanya makan tidur sama Abu Yas yang belajar sholat tiba-tiba dapat 72 bidadari barengan. Enak banget Blender yang kerjanya makan tidur dapat 72 bidadari, mati dapat 72 bidadari. Tiba-tiba Abuya bekerja, membaca, sholat, berdakwah, terus sama-sama mati masuk surga dua-duanya dapat 72 bidadari. Itu Ya, tidak adil Tuhan. Ini nanti kirim nomor Maka ya, nah itu ilustrasi, bukan berarti Bang Blender seperti itu kerjanya, masya Allah ya. Saya tahu Bang Blender tidak akan baper kalau saya bercanda. Ya artinya begini loh, brother. Bacakan dalilnya. Ya sebentar. Bacakan dalil. Bentar, belum sapa Pak Chandra ya. Jadi dalil 72 bidadari itu di Al-Quran tidak ada. Tidak ada di Al-Quran. Itu hanya di hadis. Dan tolong juga tunjukkan hadisnya karena saya belum baca. Bukan belum baca bagaimana? Karena saya tidak pernah membaca hadis itu, karena saya lebih sibuk membaca bagaimana saya bisa masuk surga, bukan apa yang dijanjikan oleh orang lain, untuk orang lain dari Allah nanti. Saya lebih fokus untuk bagaimana cara saya masuk surga. Dan jadi kalau kalian punya 72 bidadari itu dalilnya, saya minta dalilnya nih. Tolonglah tunjukkan saya dalilnya itu. Saya pengen tahu untuk siapa. Kalau seandainya tertulis di situ untuk setiap laki-laki yang mengaku sebagai agamanya Islam, mau sholat ataupun tidak, semua mati langsung dapat 72 bidadari baru. Tapi kalau di situ tidak ada tertulis begitu, jangan dipelintir begitu ya. Itu berada tuh. Ya baik, jadi penjelasan Bunda Rifa makasih ya. Artinya gini, ini juga saya kan mendengar informasi-informasi seperti itu ya. Jadi karena itu melalui kesempatan ini ya saya bertanya untuk benar-benar mendapatkan informasi yang langsung daripada teman-teman yang Muslim begitu. Jadi artinya kesimpulannya bahwa 72 bidadari itu tidak
tidak diatur di dalam Al-Quran, tetapi dia di dalam hadis. Ya, mungkin saya bantu yang Anda kedua, deh, bahwa- Pak Hadir, supaya kita yang tidak kedua, bahwa- bertele-tele ya. Saya bantu Anda aja gimana nih, saya tunjukkan nih, ya. Saya tunjukkan hadisnya ya. Ya, silakan. Saya ambil dari beberapa situs, menguji, jadi hadis itu masuk ke ranah kritik ya. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, tapi orang bisa berbohong atas nama Nabi Muhammad. Contoh hadis Maryam, nafasku di tangan Isa, itu hadis tipu-tipu. Nah, jadi orang bisa berbohong menggunakan nama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Menguji kesahihan hadis itu masuk ke ranah ilmu, namanya ulumul hadis. Nah, jadi kalau kita mencari analisis sanad ini, menurut Imam At-Tirmidzi, hadis di atas termasuk kategori hadis hasan, hadis baik. Nah, tapi kalau ditelaah dalam sanad hadis tersebut, dua perawi yang perlu diperhatikan. Ada perawinya yaitu Baqiyah bin Walid dan muridnya Nuaiman bin Hammad. Baqiyah dikenal sebagai seorang mudallis. Ya, mereka mengaku saja, hanya sekedar mengaku. Tapi ketadlisannya ini dinilai tidak merusak sanad. Karena ia meriwayatkan hadis ini dari rawi yang tak diragukan lagi kredibilitasnya. Pertama itu brotherku, ya, kami ini umat Islam ini diperintahkan untuk menguji informasi, bukan langsung terima-terima gitu aja. Nah, kemudian Matanya, kata bidadari yang diterjemahkan dari kata hurun ain ini harus dicermati. Apakah betul hurun ain ini artinya bidadari? Karena apa, bidadari itu bahasa Indonesia. Ini cara kami mengkaji nih kalau bicara tentang hadis. Nah, yang tidak dalam hadis ini tidak disebutkan bahwa imbalannya menikah dengan 72 bidadari, tidak disebutkan. Tidak ada disebutkan redaksi 72 itu, tidak ada, itu tambahan atau idrat dari perawi. Maksudnya gini, 72 bidadari itu masih dikaji apakah itu tambahan atau betul-betul perkataan Nabi. Itu ya. Nah, terus kalau kita lihat lagi bagaimana cara kami mengkaji hadis ini, ya. Nih, saya bacakan hadisnya. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dari sahabat Miqdam bin Maqdi, Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid mendapatkan 7 keistimewaan dari Allah. Ingat, brotherku, saya tekankan hadis ini walaupun masih dalam ranah kajian, orang yang mati syahid ada 7 keistimewaan. 1, diampuni sejak awal kematiannya, melihat tempatnya di surga, dijauhkan dari azab kubur, aman dari huru hara akbar, diletakkan mahkota megah di atas kepalanya yang terbuat dari batu yakut terbaik di dunia, dikawinkan dengan 72 bidadari dan diberikan syafaat sebanyak 70 orang dari kerabatnya. Ini adalah hadiah privilege bagi mereka yang mati dalam keadaan syahid. Syahid. Matinya itu punya effort, bukan mati enak. Bukan mati tiba-tiba makan tidur terus mati, cuman enggak ada, enggak gitu. Syahid itu orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, dan ternyata kata-kata dinikahkan dengan 72 ini masih diragukan, masih dikaji oleh para ulama. Nah, saya tidak mau masuk ke ranah itu lebih dalam. Andailah hadis ini sahih secara keseluruhan, baik matan, sanad, isnad, dan perawinya, dan tidak ada masalah, misal, maka tetap hadis ini seperti yang saya jelaskan tadi. Artinya saya sedang membawakan sandaran kepada Anda atas apa yang saya jelaskan tadi, bahwa hadis itu terkhusus untuk orang-orang mati syahid. Nah, itu dulu ya. Bukan berarti tidak jelas. Boleh saya tambahkan sedikit, Mbak Uni, sehubungan dengan hadis ini, ya. Jadi begini, Mbak Uni, ya. Misalkan saja benar. Ini orang, ini Bang Chandra ini Islam atau Kristen nih? Kristen, Mbak. Ya, Mau jadi begini, Mbak, menambahkan ini, saya mau tambahkan. menambahkan jawaban saya nih, bingung saya nih. Orang Kristen mau menambahkan jawaban saya. Enggak, supaya Bukan, satu kali saya penjelasan masih tentang bingung. ini. Ya, Saya masih tertarik. bingung. Saya tertarik. Anda kan menambahkan di sini, mau membantu saya menjawab atau mau menambahkan pertanyaan? Ini saya bingung nih. Anda Kristen loh, mau menambahkan pertanyaan. Anda nggak minta izin, belum diizinkan, tiba-tiba langsung bicara. Belum saya izinkan sudah langsung bicara, kan nggak etis begitu kan? Saya belum bilang iya, Anda sudah bicara. Saya pikir Anda Muslim. Anda bilang Anda mau menambahkan. Yang Anda tambahkan ini apa? Saya bingung. Apakah Anda mau membantu saya menjawab? Bro. Ya, bingung saya Bang. Ya, Coba. mohon maaf Pak. Ya. Mohon maaf Pak ya. Begini, izin bro, Anda sudah dapat kartu kuning, awas kartu merah saya tendang. Jangan motong orang lagi ngomong, tunggu selesai. Karena ini kan pertanyaannya dari Bro Kanelo. Nah, nanti Abang kalau ingin ikut berbicara, izin sama Kanelo biar tetap kondusif. Lihat tuh Muslim banyak, semuanya mute loh. Kali kamu ini kok
Sambung, bro. Silakan Bro Kanelo bentar ya, Pak Chandra ya, sabar ya. Mau menambahkan apa gak jelas? Silakan Pak Kanelo. Ya baik, jadi dari penjelasan Bunda, saya kira sudah semakin lebih spesifik ya bahwa 72 itu diatur dalam hadis, tetapi statusnya juga sampai saat ini masih dalam pengkajian. Dia masih dalam pengkajian dan belum Bukan seluruh hadisnya ya, bukan seluruh hadis, tetapi kata-kata 72-nya itu apakah Iya. itu masih ya silakan. Terus yang 72 itu dia juga diperuntukkan bagi status matinya yang kategori Syahid. ya. Ya, privilege Ya, untuk orang syahid, pilihan. syahid. Nah, sedangkan nanti tentu ada kriteria untuk seseorang itu disebut mati syahid itu apabila apa-apa dan seterusnya ya. Artinya ada kriteria seseorang itu bisa disebut mati syahid atau tidak. Dan itu yang saya ingin tanyakan, dan memang pertanyaan saya ini adalah benar saya ingin menanyakan seperti itu. Terus yang kedua mengenai tadi penjelasan mengenai neraka, konsep dalam Islam bahwa yang pertama ada orang yang setelah mati dia kalau perbuatannya layak maka dia langsung masuk ke surga. Terus ada kategori yang kedua adalah orang yang perbuatannya lebih banyak perbuatan yang tidak layak, dia singgah tahan atau singgah sebentar transit di neraka untuk menderita sampai dengan hukumannya itu setara dengan dia punya perbuatan, terus kemudian baru dia dipindahkan ke surga. Terus yang ketiga adalah orang yang langsung masuk neraka dan itu kekal abadi di situ, jadi dia tidak akan pindah lagi. Nah pertanyaannya adalah orang seperti apa yang masuk ke neraka dan dia abadi di situ? Terima kasih. Nanti saya juga minta izin untuk mungkin beri kesempatan kepada Pak Chandra untuk bertanya juga, begitu ya. Oke. Ya, saya akan tunjukkan dalilnya dulu ya. Saya bacakan dalilnya langsung baru saya jelaskan ya. Ntar saya baru ambil beberapa dalil. Ini kekal ya. Di antaranya secara cepat singkat saya sampaikan bahwa ini teruntuk orang-orang kafir, musyrik, kaum munafik. Inilah orang-orang yang pasti masuk neraka dan khalidina fiha abadan ya. Saya kasih datanya biar Anda, karena ini pertanyaan mendadak ya. Saya sebenarnya bawa tema tentang beberapa kutukan. Tapi karena ini pertanyaan mendadak saya harus pakai data. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman umat Kristiani bertanya siapakah yang kekal dalam neraka jahanam, maka teman-teman harus paham dulu nih konsep neraka. Neraka itu nerakanya kekal. Waktu diciptakan maka neraka itu kekal, dan siapapun yang penghuni neraka yang memang dijanjikan kekal adalah orang-orang yang tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam tersebut. Nah, saya akan tunjukkan berapa golongan orang yang kekal dalam neraka. Sebentar, saya masih loading teman-teman, mohon maaf. Ntar ya Pak, laptop saya akhir-akhir ini dia kurang vitamin, dia agak lelet dia. Signal saya juga bermasalah nih. Bentar Pak, sabar Pak. Mungkin Abu ya yang ingat dulu ayat mana yang mau dibawakan dulu, boleh Bu ya. Saya masih nunggu loading laptop nih. Saya nggak berani bicara tanpa data Pak. Ini masih menjelaskan surga ini, maaf barusan saya neraka. Ini ya, ini ditaruh. sambil menunggu nih ya, menunggu kekosongan. Lanjut. Begini ya Bro Kanelo ya. Seperti yang kita ketahui, mungkin nanti ya jawaban yang sangat spesifik oleh Uni. Kita tahu bahwa kita ini hidup di dunia hanya sementara. Dan kita tahu ada baik, ada buruk. Sehingga Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada surga. Berarti surga itu tempat kenikmatan, neraka tempat siksaan. Itu poinnya di sana gitu.
Adapun isinya seperti apa ya Tuhan hanya menggambarkan secara global, tidak secara detail, dan itu tidak bisa dibayangkan siksaan neraka seperti apa pedihnya dan kenikmatan surga seperti apa kenikmatannya gitu. Tidak bisa kita bayangkan. Karena kalau kita lihat dari ayat Quran ataupun hadis itu sendiri, bahkan ada suatu hadis yang mengatakan saking panasnya api neraka itu, ketika api neraka jatuh ke bumi gitu kan, sebesar rambut kita, maka bumi ini akan terbakar semuanya. Itu menandakan betapa panasnya api neraka. Intinya apa? Intinya neraka ini merupakan satu tempat yang mana tempat ini tempat siksaan yang sangat dahsyat gitu. Bahkan di Al-Quran Allah sering berfirman, adabun alim, ya, siksaan yang sangat pedih. Adabun syadid, siksaan yang sangat dahsyat. Adabun muhin, pokoknya luar biasa lah. Itu poinnya di sana. Dan ketika berbicara surga, itu suatu tempat yang mana tempat itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Di dalam suatu hadis dikatakan, la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara bil qalbi gitu kan. Jadi saking nikmatnya surga ini, maka tidak bisa dibayangkan oleh kita di dunia ini. Istilahnya gini lah, saya analogikannya terakhir. Bisnis saya masuk. Misalkan nikmat itu ada 10 bro Kanelo. Ini yang 10 ini, yang satu dikasih di dunia gitu. Nah, yang satu ini dikasih di dunia oleh Allah kepada seluruh makhluk. Bukan hanya manusia, tapi binatang, semua makhluk hidup. Nah, kita merasa nikmat bahagia hidup di dunia ini. Padahal nikmat yang dikasih itu cuma satu. Nah, ini sisanya 9. Ya, nanti kenikmatan yang 9 ini Allah kasih di surga. Dan orangnya terbatas gitu. Jadi hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang benar-benar beramal soleh di dunia. Jadi tidak kebayang segimana nikmatnya surga ini kan gitu. Satu saja yang diberikan oleh Allah di dunia, yang diberikan kepada seluruh makhluk hidup, itu kita sudah betah bahagia hidup di dunia gitu, nggak mau mati gitu. Apalagi surga ini yang 9, yang mana orangnya itu terbatas, hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah ini, jadi seperti itulah. Mungkin silakan saya kembalikan kepada Uni. Allah a'lam. Kasih aku mods ya Ustadz, soalnya ada di bawah nih. Modsnya tolong dong katanya di bawah, kalau ada yang menghujat tolong di mute katanya. Jasa kalau oke lanjut Uni. Ya, jadi gini Bang Kelo, saya mencarikan dalil tertepat untuk abangku yang bertanya ya, dalil tertepat. Nah, saya bawakan satu Al-Quran, satu hadis. Al-Quran saya bawakan spesifik dalil tertepat ya, dalil paling tepat. Sebenarnya banyak dalilnya, cuman saya mencarikan yang paling tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan dalilnya dalam surah Ali Imran. Innallazina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang kafir, dari kata kafar, orang yang menutup diri, orang yang menolak, sudah sampai kepadanya ilmu pengetahuan tentang Islam. Dia tahu bahwa itu kebenaran, tapi dia tolak karena kesombongannya, karena keingkarannya, karena kejahatannya, maka mereka lah adalah orang-orang yang khalidina fiha abadan. Kenapa? Karena mereka itu menjadi bahan api neraka. Mereka menjadi bahan bakarnya. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Dalilnya mana? Surah Ali Imran ayat ke-10. Lanjut. Siapa lagi yang kekal di neraka selain orang-orang yang menjadi bahan bakar tadi? Dalam peristiwa hadis sahih ijma' para ulama yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari nomor 4116 dari Muslim bin Ibrahim sampai kepada Sa'id dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberitahukan informasi nanti keadaan manusia di yaumil hisab. Semua manusia meminta pertanggungjawaban para nabi seperti Adam, Abraham, Musa, Isa. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu memberikan syafaat. Hanya ada satu manusia yang diizinkan memberi syafaat, bernama Muhammad ibnu Abdullah. Lalu Allah berfirman kepada Muhammad ibnu Abdullah mengeluarkan umatnya ya. Nah, saya tunjukkan dalilnya. Kalau hadis ini harus saya tunjukkan ya teman-teman. Kalau Al-Quran tentu teman-teman gampang mencarinya di Google. Kalau hadis ini saya tunjukkan biar teman-teman nggak melintir.
Ya, ini peristiwa ketika Yaumil Hisab Rasulullah diberitakan informasi apa yang akan terjadi. Maka bangunlah wahai Muhammad, memintalah maka engkau akan diberikan, berkatalah maka engkau akan didengarkan, dan mintalah syafaat maka engkau akan diberi hak memberi syafaat. Nabi Muhammad itu menyisakan satu doanya, yaitu apa? Ini dia, maka aku mengangkat kepalaku dan memujinya dengan pujian yang diajarkan kepadaku, kemudian aku memberikan syafaat, dia memberikan aku batasan, lalu aku memasukkan orang-orang ke dalam surga, kemudian aku kembali kepada Robku untuk yang kedua kalinya, dan ketika aku melihat Robku sama seperti sebelumnya, kemudian aku memberikan syafaat dan dia memberikan aku batasan, lalu aku memasukkan orang-orang ke dalam surga, kemudian aku kembali pada Robku untuk keempat kalinya, lalu aku berkata, wahai Rob, tidak ada yang tersisa kecuali orang yang terhalang oleh Al-Quran dan wajib bagi yang terhalang masuk neraka tadi melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk janji Allah kepada orang yang masuk surga. Siapa itu? Kalau seandainya Anda beriman kepada Allah dan beramal soleh, berhak atas surga, maka yang tidak melakukan itu maka kekal di dalamnya. Makanya dalam Islam itu tidak mungkin satu manusia beragama Islam tidak pernah berbuat soleh, dan tidak mungkin satupun orang Islam tidak pernah berbuat jahat. Maka perbuatan jahat itu ketika meminta ampun dan diganti dengan perbuatan soleh, gugur sudah dosanya. Itulah indahnya Islam, menunjukkan keadilan Allah. Tidak sama antara orang berusaha dengan orang yang tidak berusaha. Jadi begitu abangku Canelo Alvarez. Syafaat itu adalah privilege atau kemuliaan yang diberikan kepada Nabi untuk bisa mengeluarkan atau menyelamatkan orang-orang dari neraka jahanam. Inilah esensi Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman yang menjadi penghulu para Nabi yang memiliki kespesialan di akhirat nanti, yaitu syafaat. Begitu Canelo. Iya, baik. Jadi sementara saya pertanyaan cukup dulu ya. Oke, kalau gitu, kalau belum ada orang Kristen, saya mau masuk materi. Sebenarnya saya mau ngebawa materi dari tadi nih. Tapi materinya materi Kristologi ya. Lanjut nih. Tap layar teman-teman, jangan lupa. Tadi ada Chandra tadi, naikkan aja Bu ya. Chandra tadi mau naik. Dia malah turun, nggak sabaran. Perasaan gadisnya keluar. Uni lanjut. Iya. Jadi teman-teman, ini materi yang sama seperti Bang Blender ya. Materi yang sangat singkat, padat. Cuman entah kenapa begitu sulit bagi teman-teman Kristen yang saya tidak tahu apakah mereka sengaja mengabaikan kecerdasan mereka untuk memahami dalil-dalil di dalam kitab mereka karena ketakutan mereka untuk ketakutan tidak punya iming-iming untuk keselamatan, karena senang dalam iming-iming keselamatan. Ya, iming-iming itu janjian-janjian yang belum terbukti ya. Walaupun dalam Islam sendiri surga itu janjian, tapi janjiannya itu relate dengan apa yang dikatakan Allah, kalau kalian tidak beramal soleh kalian tidak masuk surga. Artinya janji itu bersyarat. Saya tidak tahu apakah karena faktor kebencian, ketidaksukaan, maka mereka menepiskan kecerdasan mereka untuk memahami dalil-dalil tertulis dalam kitab mereka. Hari ini saya mau menunjukkan bahwa antara Al-Quran dengan pengajaran Yesus sejatinya itu relate atau sama atau kurang lebih selaras ya bahasanya. Contohnya teman-teman, kita baca Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-48 bercerita tentang Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, dan cerita yang disampaikan oleh Allah kepada kita itu cerita yang kehendak Allah itu layak untuk kita ketahui. Bukan berarti apa yang ingin kita ketahui ya. Maksudnya Al-Quran itu apa yang Allah ingin kita ketahui, bukan apa yang ingin kita ketahui. Nah, dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, dan Allah mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Di sini merujuk kepada Nabi Isa. Artinya penegasan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan karena dia diajarkan. Bagaimana mungkin Tuhan dapat pengetahuan dari pengajaran? Tuhan itu dialah pemilik ilmu, bukan mendapatkan ilmu ya. Nah, ini pertama, bahwa Nabi Isa dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-48 itu adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Nah, korelasinya dengan Biblos adalah Yesus ternyata bukan orang yang mengetahui masa depan. Dia tidak mengetahui hari kiamat, dan lebih spesifiknya dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ini
penting ya. Diksi ini sangat simpel sekali untuk dipahami tapi sulit bagi umat Kristen. Kenapa? Ya wallahu a'lam bishawab, karena Al-Qur'an sudah katakan mereka adalah orang kafir yang menolak untuk mengetahui. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, semuanya adalah kehendak Bapa. Dalil ini relate dengan Al-Qur'an yang saya bacakan tadi, bahwa dan Allah akan mengajarkan kepadanya hikmat Taurat Injil. Nah, orang cerdas tahu kalau tokoh ini baik Isa ataupun Yesus itu dapat pengetahuan dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Kalau dia adalah firman yang menjelma, mustahil dia dapat informasi dari selain dirinya lagi. Pasti dia sudah tahu duluan. Ya, itu poin penting tuh. Yang kedua, dalam Al-Quran surah Ali Imran, ya, perhatikan Al-Quran itu meluruskan dan membenarkan, ya. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membukakan untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, dan ayatnya seterusnya. Poin yang ingin saya angkat adalah, dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Al-Quran ini adalah firman Allah yang tidak berasal dari konsepsi manusia dan tidak berasal dari pengkajian Nabi Muhammad yang mencari di literatur manapun. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa tepat, akurat menjelaskan bahwa Isa itu untuk Bani Israel? Kenapa Nabi Muhammad tidak terpleset mengatakan Isa itu untuk seluruh alam, Isa itu untuk seluruh manusia? Tapi kenapa spesifik dikatakan bahwa dia untuk Bani Israel? Ternyata dalam Matius pasal 15:24, perkataan Nabi Isa, perkataan Yesus, ya, perkataan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lagi-lagi Al-Quran divalidasi oleh Biblos bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi Isa dalam Al-Quran itu juga dikatakan oleh Yesus. Nah, lanjut. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat selanjutnya, dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Artinya di sini ada hukum yang sudah ditetapkan kepada Bani Israel, dilonggarkan kemudian. Maka ada dalil yang eksplisit lagi nih. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Perhatikan teman-teman. Tidak ada satupun umat Kristen yang saya tanya betul-betul mampu menjelaskan apa itu menggenapi. Pasti menimbulkan pertanyaan lagi. Tapi kalau kita menggunakan diksi menggenapi, teman-teman, perhatikan jari saya, ada 3 ya jarinya. Ini akan genap kalau tidak dikurangi, kalau tidak ditambahkan. Menggenapi itu tidak ada artinya ditiadakan, kawan. Menggenapi itu artinya yang ganjil ditambahkan, kalau tidak dikurangi maka jadi genap. Menggenapi, mencukupkan, atau menyempurnakan sesuai ukuran dan takaran. Saya genapi nih, pakai bahasa yang baik dan benar. Sejak kapan menggenapi artinya meniadakan? Ternyata Al-Quran relate dengan Biblos, di mana Nabi Isa itu mengurangi hukuman kepada Bani Israel, menghalalkan apa yang sudah diharamkan karena sebagai hukuman. Maka ternyata entah kenapa kita dikatakan orang yang tidak mengikuti pengajaran Yesus, tapi mereka mengatakan kita orang yang di luar pengajaran Yesus, sementara mereka sendiri tidak mempercayai apa-apa yang sudah dikatakan Yesus. Yesus berkata, aku hanya untuk domba Bani Israel. Diambil ayat lain yang ambigu mengatakan bahwa Yesus untuk seluruh manusia. Yesus mengatakan dengan lisannya bahwa dia datang menggenapi. Diambil perkataan Paulus bahwa dia membatalkan. Kemudian dia dikatakan bahwa sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu dalam surah Al-Imran 51. Yesus mengatakan, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Masih dikatakan hanya karena dalil Yohanes, himne dari Plato, dan juga perkataan Yesus yang berupa alegori aku dan Bapa satu. Mereka menuhankan Yesus. Nah, inilah kenapa kita dapat informasi Muhammad eksplisit tanpa tafsir pun kita tahu mereka menafsir dari apa-apa yang tidak eksplisit. Wajarkah mereka tersesat? Wajar. Kenapa? Karena mereka menepiskan akalnya untuk membenarkan doktrin. Doktrin dulu baru jalan untuk meluruskan membenarkan doktrin. Kalau kita tidak. Ayat dulu baru akal berfungsi, akhirnya muncul hikmah. Kalau mereka tidak, ya jelasin aja dulu ayatnya belakangan nanti. Itu pun dicari-cari ayatnya apakah betul ada atau tidak. Ternyata nggak ada, kan begitu. Kalau seperti itu, teman-teman silakan ditanggapi yang Kristen. Ngapin, silakan. Siapa yang Kristen?
Cuma si Chandra ya? Kanilo ya? Silakan Kanilo. Ya baik, jadi saya tanggapi apa yang disampaikan atau diuraikan tadi oleh Bunda Rifa mengenai apa yang tertulis dalam kitab Matius pasal 15 mengenai ucapan Yesus bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel, bukan diutus ke seluruh dunia. Jadi begini, apa yang tertulis itu memang seperti itu. Artinya Yesus memang diutus oleh Bapaknya itu ke umat Israel. Dan memang bisa dibuktikan ketika Yesus melakukan pelayanannya semasa hidupnya, karya-karyanya itu hanya berlangsung di dalam wilayah atau dalam teritori Israel saja pada saat itu, dan tidak keluar dari wilayah Israel. Dan itu berarti membuktikan bahwa memang tulis itu adalah benar. Sedangkan kemudian ketika Yesus sebelum terangkat ke sorga, itu Yesus berpesan atau mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa adalah murid Yesus. Jadi Yesus diutus oleh Bapaknya ke Bani Israel, kemudian Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyebarkan kabar baik itu tentang keselamatan kepada seluruh dunia. Begitu. Jadi sebenarnya menurut saya itu tidak ada sesuatu yang bertentangan di situ, karena memang antara apa yang tertulis dengan apa yang terjadi dia seiring selaras begitu. Oke, saya akan buktikan bahwa Anda salah dan saya akan membantah itu. Ini upaya saya untuk upaya berpikir saya. Coba tadi ayat mana? Sebutkan ayatnya biar saya buka di sini kita baca bersama. Ayat mana yang Anda bawa? Sebarkan Injil ke seluruh makhluk atau jadikan bangsa semua muridku itu ya, kita buka nih, jadikan seluruh bangsa muridku ya, betul? Matius 28:19, betulkah begitu, brother? Abangku Kanelo ya. Perhatikan teman-teman, lagi-lagi saya betul kan dari tadi, kalau kita menggunakan dalil eksplisit, dalil jelas, tanpa tafsiran pun, orang yang tidak perlu sekolah tinggi pun paham, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Itu ada kata hanya di situ, diperkuat dengan Al-Quran bahwa Nabi Isa diutus untuk kaumnya Bani Israel. Dan tanpa ditafsir pun kita tahu bahwa Yesus menegaskan bahwa dia sendiri untuk khusus Bani Israel. Itu poin saya. Tiba-tiba ada sebuah tulisan yang mana di dalamnya tertulis bahwa karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, ya, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan teman-teman, pertanyaan saya abangku, semua bangsa di sini secara spesifik bangsa apa? Karena Israel itu bangsa bang. Nah, saya bantah bahwa kalian mengatakan bahwa ini seluruh bangsa makhluk di bumi. Kenapa saya bantah? Kalau memang murid-murid Yesus, di dalamnya ada Petrus nggak kira-kira menurut Anda ini? Ketika Yesus bicara ini, ketika Yesus sedang bicara ke muridnya ini, apakah dia bicara kepada Petrus juga ini? Ada nggak Petrus di sini? Pendapat Anda dulu. Saya mau konfirmasi dulu biar tidak bertele-tele diskusi kita. Menurut Anda? Di dalam Matius pasal 28, ini ada Paulus, ada Petrus nggak di sini? Petrus ada nggak kira-kira, termasuk nggak yang diperintahkan dia untuk menginjili seluruh bangsa ini? Menurut Anda lah, pengetahuan Anda sebagai Kristen lah. ya di situ kan sudah tertulis bahwa ke-11 murid Ada kecuali ya? Yudas. Oke. Paulus ada nggak di situ? Ada nggak Paulus di situ? Itu Paulus belum ada. Mantap. Perhatikan, Anda dibantah oleh Paulus ya. Pemahaman Anda bahwa ternyata ayat itu diperintahkan untuk murid-muridnya menginjili orang-orang di luar Israel yang tidak bersunat, itu dibantah oleh Paulus sendiri dalam Galatia pasal 2 nomor 8. Perhatikan.
Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kalau Petrus ada di antara orang-orang yang diperintahkan Yesus untuk menginjili seluruh manusia, kenapa Paulus mengatakan bahwa justru Petrus itu untuk orang-orang bersunat? Kenapa? Sementara Paulus mengatakan bahwa aku untuk orang-orang tidak bersunat. Jadi kenapa ambigu? Kalian selalu mengambil dalil eksplisit. Pertama, Matius 28 itu, ayat 19 itu, ini ayat yang multitafsir, tidak Muhammad, tidak jelas, eksplisit seperti aku hanya untuk domba-domba dari Bani Israel. Itu jelas. Tidak ada lagi keraguan di diksi itu. Tidak ada lagi pengembangan tafsir di diksi itu. Ya hanya Bani Israel ya Bani Israel. Tapi kalau ini, karena itu pergilah jadikan semua bangsa. Bangsa apa? Seluruh bangsa di seluruh manusia. Agak aneh kemudian. Kenapa? Ketika dia hidup saja dia tidak izinkan kok keluar Yerusalem kok. Kan aneh. Ketika dia hidup bersama muridnya saja, dia ajarkan hanya orang-orang Israel. Bahkan ketika berduyun-duyun orang datang ke hadapan dia. Apa kata dia? Kepada kalian diberi, kepada mereka hanya perumpamaan. Ya, tapi kepadamu diberikan, dijelaskan perumpamaan itu. Ternyata tahu nggak? Ada nubuatan Yesaya. Walaupun mereka yang mendengar di luar Israel itu punya telinga, tapi tidak akan mendengar. Punya mata, mereka tidak akan melihat. Bagaimana mungkin orang yang berkulub tidak tahu hukum Taurat, tiba-tiba percaya Yesus sebagai Tuhan. Sementara mereka tidak pernah kenal Tuhannya Bani Israel. Ini aneh. Kalau seandainya Yesus yang hadir ke dunia cuma ngajarin orang Israel, tiba-tiba suruh orang Israel ajarin orang di luar Israel. Ini tidak make sense. Sementara dalil yang saya gunakan dalil eksplisit. Ya. Maka anehnya kemudian seorang tokoh mengaku bahwa dialah rasul untuk di luar Bani Israel. Dia ajarkan ke Filipus, Korintus, Roma. Surat-surat yang dia kirim keluar Israel itu dari dia semua, Paulus. Korintus, Efesus, Galatia. Jadi wajar kalian tersesat mengklaim bahwa Yesus diutus untuk seluruh manusia karena kalian menggunakan dalil ambigu. Sementara saya bicara pakai dalil eksplisit. Yang saya pakai perkataan Yesus. Dan Al-Quran membenarkan apa yang dikatakan Yesus dalam Biblos seperti yang sama diucapkan Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam dalam surah Ali Imran bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dalam diksi Al-Qur'annya dia dikatakan bahwa dia diutus untuk Bani Israel. Ini dia Al-Quran dan ajaran Yesus itu sejalan. Maka kalau kami seandainya tidak perlu mengklaim kami pengikut Yesus, maka kami adalah orang yang tidak mungkin dipanggil oleh Yesus. Enyahlah kalian pembuat kejahatan. Karena kami tidak pernah menuhankan Yesus, tidak pernah membantah apa yang dia katakan, karena kami justru adalah orang yang menyampaikan apa yang diajarkan untuk ditekankan. Allahu a'lam bishawab. Berserak dia. Cornelius kabur ya? Kabur. Untuk Pak Kanelo, mungkin Anda terpental ya. Coba Anda refresh dulu, lalu Anda masuk lagi. Anda gak bisa dinaikkan ya. Jadi refresh dulu, keluar dari TikTok saya, nanti berikan lagi permintaan naik ya. Nah, silakan coteng-coteng yang mau diskusi. Ya. Silakan. Gimana Bang Blender? Silakan lanjut. Sedikit hancur babak belur. Sedikit saya menambahkan ya dan meneruskan dari Unirifa. Jadi memang Nabi Isa itu sama dia itu diberikan mukjizat dari Allah ya. Jadi ada di surah Al-Maidah 115 kalau nggak salah. Ketika Nabi Isa Allah rasmi pula dia rumah matilah pujang. Ketika Nabi Isa meminta kepada Allah untuk memenuhi kebutuhannya itu masalah hidangan, kemudian Allah berkata, nanti kalau kuberikan, kupenuhi ini ya, apakah mereka nanti ketika ini nanti kupenuhin, barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidang ini, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah kutimpakan. Karena itu tadi, ketika ada seseorang contoh Nabi Isa dipenuhi keinginannya,
terus nanti dianggap Tuhan sama orang sana. Nah itu, kalau dianggap Tuhan sama kayak Yesus juga dulu. Ketika bisa menghidupkan orang mati, terus dianggap Tuhan. Nah itu dia. Padahal Nabi Muhammad pun ada kisahnya, beliau pun juga banyak bisa menghidupkan orang mati. Cuma tidak digembor-gemborkan. Takutnya seperti ini. Dikultuskan dia takutnya. Ketika ada orang yang bisa menghidupkan orang mati, takut dikultuskan, dituhankan. Nah inilah dia. Itulah takutnya. Makanya sama itu ayat itu. Kemudian di ayat selanjutnya, saat Nabi Isa diangkat, Allah langsung berdialog kepada Nabi Isa. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah pernah mengatakan selama di bumi, apakah pernah kau mengatakan kau dan ibumu sebagai Tuhan? Apa kata Nabi Isa? Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku untuk mengatakannya. Tidak patut. Tentulah engkau tahu apa yang harus aku katakan. Terus kemudian, lalu selama kau di bumi, apa yang kau katakan kepada mereka? Kata Allah. Kemudian Nabi Isa menjawab, aku hanya mengatakan sembahlah Allahku, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa memerintahkan untuk menyembah, dan aku akan menjadi saksi atas apa yang aku katakan. Itu tadi sama di Matius tadi, Matius 7:21. Sama pertanyaan ini. Nanti Nabi Isa akan menjadi saksi. Hei umat Kristen, pernahkah aku mengatakan? Sedangkan juga di Lukas pada 8, di Lukas juga dikatakan Yesus suruh memerintah, sembahlah Tuhanmu, hanya kepada Dialah saja kau berbakti. Sembahlah Dia, sembahlah Allah. Nggak ada pernah mengatakan, sama nggak di Al-Quran? Sama. Suruh memerintahkan, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kok ini kok dituhankan? Aduh, aku pening lah aku neonya. Itulah jadi kemarin aku tanya sama Ot ini. Coba, dasarnya adalah ketika ada manusia yang bisa menghidupkan orang mati, itulah kalian anggap Tuhan. Aku pertama kemarin bertanya sama teman Kristen. Oke, kalau memang itu dasarnya, itu yang kau jadikan acuannya di sebagai Tuhan, ini ada dua persimpangan, satu ke kanan, satu ke kiri. Udah, aku bilang, yang ke kanan ini ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Yang di kiri, jalan ke kiri, ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Nah, burung kau ini mati, aku bilang. Pilih mana kau? Pilih mana, aku bilang. Bingung dia. Bingung dia. Mana yang kau pilih? Kau pilih orang yang bisa menghidupkan orang mati atau orang yang bisa menghidupkan burung yang mati? Bingung dia. Burung dia mati, mana lebih berharga? Nah, jadi itu nggak bisa menjadi acuan teman-teman. Ya, Rasmi. Nggak bisa, bisa. Selamat siang Kak Cinta. Ini Kak Rasmi ya? Oke, silakan. Ya, selamat siang. Siang, ya. Silakan. Selamat siang. Aduh, Majang. Saya menambahkan. Oke, begini. Jadi, begini ya. bentar Rasmi. Saya mau menambahkan sedikit Rasmi. Izin sebentar. Jadi ketika saudara Kristen ini berdialog dengan umat Muslim mengenai agama ya, apalagi perihal tentang kita membacakan dalil-dalil, di mana ketika umat Kristen menampilkan dalil, di mana dalil itu yang menurut mereka mampu menjadi penguat keimanan mereka. Nah, tapi di satu sisi mereka tidak melihat data yang lain ini yang membantah pernyataan mereka dengan dalil tersebut. Artinya kontradiksi di dalam Bible ini sangat luar biasa. Jadi seharusnya kalau kita secara umum mengetahui yang namanya kitab suci itu tidak ada satupun yang namanya ayat kontradiksi. Itu syarat utama. Nah, kalau ada tertulis seperti itu, ada tertera seperti itu, berarti kitab yang kita imani itu bukanlah kitab suci yang berasal dari Tuhan. Suci. Jadi kami bingung dengan saudara Kristen ini. Kenapa masih kalian keras untuk mengimani kitab yang bukan suci tersebut? Terkait lagi dengan bahasa-bahasanya yang luar biasa, yang dimana anak-anak kecil yang usianya di bawah dari 10 tahun itu tidak boleh membaca.
Ya kan? Masihkah pantaskah kita kalian itu dikatakan tidak sih? Tidak. Belajar lagi ya, belajar. Ya, lanjut untuk Pak. Tidak. Silakan belajar. Mexiano lagi ngapain sih lo? Kresek. Hei, Mexiano. Lagi apa dia? Mau pingsan. Oh, doubling. Iya, gua nggak bisa mute dia, kenapa ya? Mexiano, Loh. boy. Jaringan berarti jaringan. Pingsan dia, mau pingsan. Bagi teman-teman Kristen, mari naik. Ya nggak apa-apa. Di sini banyak yang menyimak. Udah, ketika dibahas agama kalian tidak berani naik untuk membantah. Orang pasti bertanya, ini dibahasnya agama, tetapi banyak Kristen di bawah tidak ada yang naik untuk membantah. Berarti apa yang kami sampaikan itu benar. Lebih keren lagi kan? Apa yang kami sampaikan benar. Tinggal kita tunggu aja Hidayah. Oke, Triwi Ya, sahabat Danto. tamu baru, Bang Triwi Dayanto. Islam atau Kristen, selamat siang. Pagi. Bang Triwi. Malam ah. Selamat pagi Bang Triwiyanto. Panggilan ketiga Bang Triwiyanto. Selamat Rasmi datang lagi. Oke, silakan Bang Blender. Tafadol. Asmi bro, aja udah mati lah kok. Jadi, udahlah Rasmi, kamu mau ngomong apa berserak nanti. Jadi teman-teman Kristen ya, kita mengenal agama, mengenal Tuhan itu berdasarkan kitab masing-masing. Berdasarkan kitab masing-masing. Kalian punya kitab, kami juga punya kitab. Kita sebenarnya sama-sama satu keturunan. Nah, di Bible kalian ya, di situ kalian dikatakan dari penciptaan Adam ya, dan dari keturunannya. Kalian ini dikatakan bukan keturunan Adam. Bukan. Al-Quran datang meluruskan. Kemudian Al-Quran datang meluruskan. Oh tidak, mereka adalah keturunan Adam. Udah, kedua. Tentang Nabi Musa. Sama ini ceritanya, versinya di Bible kalian. Tentang Nabi Musa membelah laut. Udah, cuman di Bible kalian tidak ada dikatakan Firaun itu mati tenggelam. Oh tidak benar itu. Ini benar, Al-Quran membenarkan. Kemudian apa lagi? Bunda Maria. Udah, di Bible kalian dihinakan. Dia lahir di atas palungan, di kandang domba. Al-Quran datang meluruskan. Oh tidak. Masa manusia yang dimuliakan, manusia wanita yang suci, masa terhina dibuat situ? Tidak, Al-Quran datang lagi meluruskan. Bahkan ada dibuat surat Maryam, meluruskan. Kemudian tentang Yesus, Nabi Isa. Di Bible kalian dikatakan Yesus terkutuk, mati di tiang kayu salib. Datang Al-Quran, oh tidak benar itu. Itu datang dari surga, manusia itu masa terhina aku biarkan. Enggak, Al-Quran datang meluruskan, membenarkan. Jadi kalian baca Bible kalian itu, baca Bible kalian. Lebih bagus ya, ada dua ini. Kalian ya, doktrin kalian itu ketampol dengan Bible kalian sendiri. Doktrin kalian ketampol dengan Bible. Lebih bagus cabut salah satu. Kalian makan doktrin saja, nggak usah pergunakan Bible. Atau pakai Bible, tinggalkan doktrin. Kalau ini dua-dua ini berserak kalian. Ya, berserak kalian. Dua-dua ini kalian pakai. Doktrin ketampol dengan Bible. Ketampol dengan Bible. Tinggalkan doktrin, ikutin Bible. Atau ikut aja doktrin, tinggalkan Bible, selesai. Biar masuk neraka kalian sekalian. Sana udah, campakan. Nggak ada. Kalau kalian mengatakan Al-Quran contek, sekarang gini, kalian mengatakan, wow, kami abad pertama. Itulah bukti kecongkakan kalian di 1 Roma 23. Benar. Karena merasa kalian duluan ada. Tapi nggak bisa kalian buktikan kalau kalian duluan ada. Itulah. Masalahnya nggak bisa kalian buktikan. Kalau kalian duluan ada dibanding Islam. Cuma congor aja. Macam lembu dicuci hidung. Ngikut aja apa kata pendeta. Ikut aja. Lama-lama kami juga bisa menyimpulkan, kayaknya Tuhan kalian ini bapak-bapak gereja lah aku tengok. Karena perkataan Yesus nggak diikutin, kitab kalian juga nggak kalian ikutin. Tapi tengok, kalau Katolik, apa perintah dari Paus Vatikan semua nurun. Apa perintah dari Paus Vatikan semua nurun. Kan gawat.
Sedangkan Paus kemarin melegalkan perkawinan sama jenis, memberkati perkawinan sama jenis, ikut. Padahal di kitab ada larangannya. Kan bisa kami simpulkan di sini kalau Tuhannya kalian itu bukan Yesus. Hah? Bapak-bapak gereja, bos. Ya kan? Takut kali kalian kan bapak-bapak gereja. Ya, Cak Nas. Lanjut. Canas, nanti di bawah menghujat. Nanti kalau kita balas hujat, nggak terima orang niatan nih. Kalau di bawah typing menghujat, waduh senang kali. Inilah congkaknya dan sombongnya. Dicubit balik nggak terima. Kalau menghujat, wah paling senang kali. Nanti kita balas, ngamuk dia, nggak terima dia. Ini longor nih, oten nih, nggak terima dia kalau dibalas. Bisanya cubit, dicubit balik nggak terima. Bah, memang lah kalian memang. Aduh, kami di sini datang cuma menjelaskan kepada kalian. Udah terserah, semua manusia pasti mati. Udah, cuma dua, hidup ini cuma dua pilihan. Ya, kanan kiri muka belakang, maju mundur, surga neraka.